Al-wawu takunu lil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Ya. Wawu ini berfungsi untuk mengumpulkan gitu ya, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, antara kata setelah huruf ataf dan sebelumnya dalam hukum dan i'rab, jam'an mutlakon, secara mutlak. Tidak fala tufidu tartiban wala ta'qiban. Tidak ada fungsi tertib ya, berurutan. Contoh, ja'a Aliun wa Khalidun. Ali dan Khalid telah tiba. Annahuma ishtaraka fi hukmil maji. Jadi dia ishtaraka fil hukmi, sama-sama datang, hukum datang. Nah, tanpa merinci apakah Ali datangnya lebih dulu daripada Khalid, ya, atau sebaliknya, atau Ali datang 5 menit Khalid atau 30 menit Khalid. Nah, tidak ada penjelasan itu, tetapi dia secara mutlak intinya Ali dan Khalid datang. Annahuma ishtaraka fi hukmil maji sawa'un akana Aliyun qad ja'a qabla Khalid ambil aks. Nah, ini kan atau amja amaan, atau mungkin ini datang bersamaan, bisa juga ya. Sawaun akana hunaka muhla baina maji imam lam yakun. Jadi kalau ada orang bilang Ali dan Khalid telah tiba, ya itu secara mutlak, apakah datangnya sama bareng waktunya, atau Ali dulu Khalid dulu, atau Khalid dulu baru Ali dulu, atau datangnya berbeda 5 menit. Nah, tidak ada penjelasan soal itu, intinya sama-sama datang. Alfa yang kedua ini ya, takun li tartib wa ta'qib. Nah, ini ada fungsi tertib, ta'qib, dan beriringan dia. Dari awal kemudian berikutnya gitu ya. Kata pertama kemudian kata kedua. Contoh ja'a aliyun fasa'idun. Anna aliyan ja'a awal wa sa'idan ja'a ba'dahu bila muhlatin baina maji'ima. Idza qulna ja'a aliyun fasa'idun. Kalau kita katakan Ali tiba lalu Said, atau kemudian Said, maka ini maknanya Ali datang lebih dulu, fa Saidun kemudian Said, ya. Ja'a awalan Ali, sedangkan Said itu ja'a ba'dahu, datang setelahnya, bila muhlatin, tanpa ada jeda ya, jadi memang beriringan gitu ya kalau fa. Tapi kalau summa takun li tartib wa tarohi. Ini ada urutan tartib dan tarohi, ada masa di antara jeda keduanya. Ja'a Aliun summa Sa'idun anna Ali yang ja'a awal. Maka ketika kita katakan Ali datang kemudian Sa'id, maka ya Ali datang lebih dulu kemudian Sa'id. Nah, datangnya Sa'id itu ada jeda waktu. Karena baina maji'ihima muhlatun, ada jeda waktu. Nah, kalau fa tadi tidak ada jeda waktu, jadi memang beriringan. Gitu, seperti orang macet gitu ya, ketika mau masuk pintu tol, lah kan itu beriringan gitu ya. Gitu. Yang keempat, hatta al-atfu biha qalilun. Wasyaratul atfi biha. Nah, hatta ini digunakan juga huruf ataf tapi tidak banyak. Ya, wasyaratul atfi biha, syaratnya satu, an yakun al ma'tuf isman dhohiron. Ya, jadi kata keduanya itu kata setelah hatta berupa isim dhohir. Ya, tidak boleh isim dhamir. Yang kedua, an yakuna juz'an minal ma'tuf alaih. Dia menjadi bagian dari kata sebelumnya. Kata setelah hatta itu menjadi bagian. Ya. Yang ketiga, asyraf minal ma'tuf au akhossa. Jadi apa ya? Lebih apa kalau kita katakan itu? Lebih apa ya? Lebih abstrak. Nah, kira-kira begitulah ya. Lebih kalau asyraf sih artinya lebih mulia gitu ya. Akhossa itu lebih akhossa ya. Asyrafa ini lebih mulia, akhossa ini lebih kebalikannya, lebih hina begitu ya. Kita lihat contoh nanti aja. Yang keempat, an yakuna mufradan la jumlatan.
berupa mufrad bukan jumlah, berupa kata tunggal bukan berupa jumlah. Nah, contoh yamutun nas hatal anbiya. Nah, di sini al-anbiya itu kan ya bagian dari manusia kan. Ya. Dan dia berupa isim dhohir kan gitu. Ya. Bisa al-ashraf bisa. Nah, ini kan lebih mulia gitu ya itu. Wala bakan nas hatta sibyan. Ghalabaka an-nasu hatta sibyan. As-sibyan ghalaba itu ngelindih apa ya? Ghalabaka. Apa ya? An-nas hatta sibyan. Sibyan ini anak-anak. An-nas manusia. Ya, manusia itu kan ada dewasa, ada kecil lah. As-sibyan itu bagian dari an-nas. Ghalaba itu mengalahkan gitu ya. Mengalahkan kamu sapa annasu menungso hatas bahkan anak-anak pun bisa mengalahkanmu gitu. Ya. Orang-orang hingga anak-anak itu mengalahkanmu. A'jabani aliyun hatta thawbu. A'jabani thawb baju. Nah, ini bagian ya iya kan ya baju Ali gitu ya. Membuatku kagum. Ya, Ali membuatku kagum hingga bajunya pun membuatku kagum. Nah, jadi ini dibaca rofa karena ini rofa juga gitu ya. Itu. Nah, ini menggunakan hatta. Ya, jadi ini tadi juz'an wa ashraf atau akhos dan mufrad tunggal ya, bukan jumlah. Yang kelima adalah au. Au huna in waqa'at ba'da talab fahiya ba'da talab ya. Hunaka au waqa'at ba'da kalam khobar. Kalam khobar itu kalam informatif ya. Kalau pernyataan ya, kalau talab itu permintaan ya, perintah atau pertanyaan itu tolab itu. Nah, ini tolab ini contohnya ya. Tazawwaj, perintah itu kan. Nikahilah. Ya, atau jalis. Bergaulah. Nah, itu kan tolab. Nah, bukan in, au ya. Au in waqa'at ba'da tolab fahiya al-awwal lit takhyir. Jadi au ya in waqa'at ba'da talab, maka yang pertama lit takhir. Takhir memilih. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau boleh milih ukhtaha, saudaranya ya. Yang kedua imma lil ibahah. Ya, ibahah itu memperbolehkan. Apa maksudnya? Di sini ada ya. Al ibahah yajuzu fiha al jam'u baina asyai'aini. Boleh mengumpulkan di antara dua hal. Jadi jalisil ulama awiz zuhad misalnya ini ya. Maka boleh keduanya bergaul dengan keduanya boleh, atau salah satunya juga boleh. Kalau salah satunya berarti litakhir tadi itu ya, itu ya. Jadi itu bedanya alibahah dengan at-takhir, boleh menggunakan au. Kemudian yang ketiga lil idrob. Di sini ada contoh ya. Idhab ila Dimashqa au da' dzalika fala tadhhab al yaum ai bal da' dzalika. Sini au bermakna bal. Ya, umir tahu bidzihab summa adalta an dzalika. Ya. Kamu diperintah untuk pergi, kemudian adalta ini ya. Adalta an dzalika. Itu menyeimbangkan, menetralisir. Jadi ini pertama disuruh untuk apa? Untuk pergi, tapi kemudian disuruh apa?
tidak pergi ke sana. Nah, gitu kan, ya. Idhab ila Dimashq au dzalika. Pergi ke Damaskus atau ya tinggalkan atau jangan. Nah, itu. Nah, itu idrob. Idrob itu apa ya? Idrob itu ya jadi menetralisir gitu, menyusulkan untuk mengimbangi itu, ya. Oke. Nah, ini tadi al-ibahah dan at-takhir ya. Kalau at-takhir memilih, di mana ya disuruh memilih, tidak boleh mengumpulkan tadi. Seperti menikahi hindun atau saudaranya, karena tidak boleh menikahi saudara jadi satu kan, jadi istri dan saudaranya ya dinikahi langsung tidak boleh kan gitu ya. Mengumpulkan bainal ukhtaini kan tidak boleh. Nah, itu ba'da at-talab. Yang sekarang ba'da kalam khobar. Nah, misalnya ini ba'da kalam khobar. Apabila terletak setelah pernyataan gitu ya, informatif, maka yang pertama imma li syak, karena ragu-ragu. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Faidahnya loh ya, faidahnya itu li syak. Ini di surat Al-Kahfi ya. Ashabul Kahfi ya. Labithna yauman aw ba'da yaum. Kami menginap sehari atau mungkin separuh hari. Nah, ragu-ragu. Tidak tahu kemarin kita beli berapa ya? Setengah apa seperempat. Nah, ragu-ragu. Imalil ibham. Ibham itu berarti karena apa? Tidak tahu ya. Mubham. Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ya. Nggak tahu dia kemarin itu pulang jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11? Misalnya begitu ya. Imali taksim atau untuk pembagian. Al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Au ya. Kenapa enggak wa ini ya? Ya. Tapi bisa juga ternyata ini ya. Al kalimatu ismun atau fi'il. Kalimat itu isim atau fi'il atau harf. Mungkin di sini tidak menyebutkan pembagiannya ya, tetapi kalimat itu ada yang isim atau ada yang fi'il atau ada yang huruf. Mungkin di situ maksudnya, gitu ya. Oke. Yang keempat, ini yang masih dalam setelah pernyataan ya, setelah kalam khobari. Litafsil ba'dal ijmal. Ya, untuk memerinci setelah sebuah pernyataan yang bersifat global. Ikhtalafal qaumu fi man dhahaba. Faqalu dhahaba Sa'idun aw Khalidun aw Aliyun. Orang-orang berselisih tentang siapa yang pergi, ya. Tentang siapa yang pergi. Mereka ada yang berkata, mereka berkata dhahaba Sa'idun atau Khalidun atau Aliyun. Ya, mereka berkata Sa'id atau Khalid atau Ali telah pergi. Ya, jadi menjelaskan ikhtalafannya di sini kan, berselisih tentang siapa yang pergi. Nah, kemudian dirinci Sa'id atau Khalid atau Ali gitu ya. Dalam Al-Quran ini ada contoh qalu sahirun aw majnun. Nah, sahirun aw majnun. Ai ba'duhum qala kadza wa ba'duhum qala kadza. Yang berikutnya imal idrab bimakna bal. Sama dengan tadi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Bal yazidun. Ya. Arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Bahkan kami telah mengutus 100.000 gitu ya, mengirim 100.000 aw yazidun atau lebih, bahkan. Nah, bimakna bal ini. Ya. Nah, itu apa tadi? Au ya. Ba'da tolab atau ba'da kalam khobar itu. Berikutnya adalah am. Ya, am ala nau'aini. Muttasilah wa munqati'ah. Apa maksudnya itu? Al-muttasilah hiya allati yakunu ma ba'daha muttasilan bima qablaha wa musyarikan lahu fil hukmi
Nah, ini musyarikan fil hukmi wa taqau ba'da hamzatil istifham aw taswiyah. Fal awal ka qaulika a'aliyun fid dari am khalidun. Ya, di sini contoh istifham. Didahului hamzah istifham. Yang kedua taswiyah. Ya, sawaun. Nah, penyamaan menggunakan kata sawaun alaihim a'adzartahum am lam. Nah, di sini. Ya. Apakah Ali yang ada di rumah ataukah Khalid? Nah, sawa musyarikan fil hukmi itu fitarinya ini. Nah, fitari. Apakah Ali ataukah Khalid yang di rumah? Nah, ya, fil hukmi itu dalam fitarinya. Nah, kan gitu ya. Maksudnya begitu. Terkait dengan konteks ungkapannya. Ya. Wa inna ma syamunsil di anna ma qabla wa badala yastaghna awi hadima. Jadi maksudnya mutasil itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu Khalid itu tetap ada kaitannya dengan fitari karena ya tidak bisa ini berdiri sendiri. Karena harus fitari Khalidun. Nah, begitu kan? Ya, itu namanya muttasilah. Karena nanti mungkin ada munqati'ah di mana ada dia menyambung ungkapan, bukan menyambung kata. Amnya itu. Gitu ya. Tuh. Berikutnya al-munqati'ah hiya allati takunu liqatil kalam al-awwal wastinaf ba'daha. Wa ma'naha al-idrab. Hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dzulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka. Itu al makna bal ja'alu lillahi syuraka. Nah, di sini ya hal yastawi a'ma wal basir am hal tastawi dzulumatu wan nur am ja'alu lillahi ya syuraka. Nah, ini dimaknai bal ja'alu karena lil idrab tadi itu ya. Ya. Bahkan ja'alu lillahi syuraka. Contoh yang lain ya qala al-farra yaquluna halaka kibalana haqqun am anta rajulun zalimun yuridun bal anta rajulun zalimun. Di sini. Ya. Nah, tarotan, nah kadang-kadang tadhammanu mal idrab istifhaman inkariyan. Nah, amlahul banatu walakumul banun. Di sini amnya bimana istifham inkariyan. Ya, selain idrab juga ada fungsi istifhaman inkariyan, mengingkaran. Nah, itu karena ya kalau tidak dimaknai pengingkaran di sini itu malah tidak tepat ya dalam konteks ini ya. Di sini kan lazimal muhal. Nah, itu ini ya dalam contoh ini ya amlahul banatu walakumul banun. Ya. Apa ini mengarah kepada apa? Siapa nih ya? Ini harus kembali ke konteks ayatnya ini. Kira-kira ayatnya terkait dengan apa? Sehingga itu ada pengingkaran, gitu ya. Nah, ini yang liqat il kalam al awal wastinaf ma ba'dahu. Jadi memutus yang pertama. Nah, ini kan kalam yang disambungkan bukan kata. Kalau tadi kan kata. Ya, kalau ini kan kata ini. Ya, mana? Jadi ini Khalid ini kata ya kan, disambung oleh am. Kalau ini dia kalam gitu ya. Ya. Ini kan kalam loh, panjang. Ini juga sama.
Nah, itu bedanya, ya.